Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik di sini maupun yang di rumah yang menonton lewat sosial media. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Surya dengan pujian penyembahan yang sangat luar biasa yang memberkati kita semua, amin. Tapi di samping Pak Surya dan tim ada banyak sekali orang-orang yang membantu kita untuk mengadakan acara ini, para sukarelawan, volunteers dari Charis. Bolehkah kita bertepuk tangan untuk mengucapkan syukur? Saya sungguh bangga bisa menjadi bagian dari apa yang Charis Sekolah ini lakukan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai topik yang baru. Mungkin Bapak Ibu udah bilang puji Tuhan. Saya rasa ini merupakan satu tuntunan Tuhan untuk kita masuk ke topik yang baru yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lihat benang merahnya dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya. Saya akan bahas topik mengenai the gospel of the grace of God. Injil anugerah Allah atau Injil kasih karunia Allah, terserah Bapak Ibu mau menggunakan istilah yang mana. Kita di Charis menggunakan istilah anugerah, Alkitab TB menggunakan kasih karunia. Bapak Ibu terserah mau menggunakannya yang mana. Ya, saya nggak mau mendalami perbedaan istilah selama kita tahu artinya apa. Itu yang penting kan. Jadi umumnya memang grace itu atau anugerah atau kasih karunia diartikan, diterjemahkan sebagai kebaikan Allah yang dinyatakan. Ya, jadi itu secara luas dan umum. Dan Injil anugerah Allah, kabar baik mengenai anugerah Allah, Injil kan artinya kabar baik. Itu adalah tentang rencana keselamatan umat manusia yang Tuhan Allah sendiri lakukan. Ya, jadi kita akan membahas ini. Kita sekarang hidup di zaman grace. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya yakin Bapak Ibu sudah perhatikan, di mana-mana kita melihat grace itu menjadi sesuatu yang tren, ya, lagi in. Jadi ada banyak persekutuan atau gereja-gereja, buku-buku, pembicara-pembicara yang mengajarkan tentang grace. Jadi saya rasa nggak ada salahnya kita mendalami. Jadi biar kita memahami. Karena ada banyak pengajaran yang bagus tentang grace di luar sana. Ada juga yang kurang bagus. Yang kurang bagus dan ada juga yang sama sekali tidak bagus. Jadi kalau kita nggak memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang apa itu grace, ya Bapak Ibu tidak akan tahu kan. Memang di Charis ini kita banyak sekali membahas tentang topik ini. Tapi nggak ada salahnya kita sekarang membagikannya dengan teman-teman kita di luar sana yang menonton lewat YouTube atau teman-teman yang dari luar yang hadir di sini. Nah, istilah grace itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang baru. Coba kita buka ayatnya di Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8, di sini dikatakan ini tentang Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Noah found grace in the eyes of God. Jadi grace itu sejak kitab Kejadian sudah ada. Saya kasih satu ayat lagi untuk meyakinkan Bapak Ibu. Di Keluaran 33 ayat 17. Ini tentang Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat grace. You have found grace in my sight. Engkau telah mendapat kasih karunia, anugerah di hadapanku. Kok Musa bisa dapat grace ya padahal gak pernah ke Charis? Karena memang grace sudah ada Bapak Ibu. Jadi istilah grace itu bukan sesuatu yang ditemukan dari pengajar guru sekolah dari Amerika atau dari Inggris atau dari manapun. Istilah grace datangnya dari sorga. Ya. Jadi itu yang kita perlu mengerti dan kita perlu mendalami karena datangnya dari sorga, bukan dari manusia. Nah, jadi istilah grace itu kita perlu mengerti biar kita nggak bingung. Walaupun banyak sekali versi yang ada di luar sana, saya nggak bilang mereka sesat, mungkin ada yang nggak lengkap, ada yang maksudnya baik tapi kurang mengerti, jadi kita nggak mendapatkannya secara utuh dan lengkap. Nah, pengajaran ini nggak hanya satu hari sesi ini, saya akan
coba dalami di sesi-sesi berikutnya. Kalau kita bicara grace atau anugerah atau kasih karunia di Perjanjian Baru, hanya satu pribadi yang sangat menonjol yang menerima pewahyuan tentang apa itu grace. Namanya Rasul Paulus. Jadi kalau Anda mau belajar mengenai grace, Anda perlu membaca apa yang Rasul Paulus tuliskan. Di kitab-kitabnya, ada banyak kitab-kitab yang ditulis Paulus. Bahkan hampir setengah Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menerima pewahyuan langsung dari Tuhan Yesus mengenai grace, kabar baik, langsung, bukan dari siapa-siapa. Dan oleh karena itu kita baca ayatnya, dia kemana-mana memberitakan kabar baik ini karena dia menerima langsung. Kenapa Rasul Paulus yang ditunjuk menurut saya, ini bukan menurut Alkitab, jadi Bapak Ibu boleh lupakan, ini hanya pendapat. Pendapat itu memang kadang-kadang bisa salah, bisa benar, tapi saya boleh kan kasih pendapat ya. Menurut saya kenapa Rasul Paulus, nggak Petrus, Yohanes dan lainnya, karena Rasul Paulus adalah ahli kitab Taurat. Jadi untuk kita mengalihkan orang dari yang selama ini hidup di bawah hukum Taurat, beralih kepada grace, Anda harus bisa meyakinkan orang-orang secara fasih mengenai apa yang terkandung di dalam hukum Taurat. Jadi menurut saya itu, tapi Bapak Ibu boleh lupakan. Di kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 3, Paulus berkata begini, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan grace of God, kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku untuk kamu, demi kamu. Yaitu bahwa rahasianya dinyatakan kepadaku dengan pewahyuan. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Rasul Paulus adalah rasul anugerah. The grace, apostle of grace. Jadi Paulus menerimanya dan dia membagi-bagikannya dan dia tidak malu untuk mengatakan Injilku. The grace, the gospel of the grace of God is my gospel. Dia sangat berani mengatakannya. Kita baca itu di kitab Roma 16 ayat 25 coba. Ini banyak ayat-ayat Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lihat nanti kalau di rumah mau membacanya lagi. Bisa merenungkannya kembali. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya according to my gospel. Injilku dan pemberitaanku tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Jadi ini merupakan satu pewahyuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh siapapun juga. Selama berabad-abad lamanya disimpan, sekarang diwahyukan. Dan Rasul Paulus menjadi orang pertama yang memperoleh pewahyuan itu. Dan dia membagikan kemana-mana. Dan dia tidak malu, tidak takut. Dan jangan anggap dia sombong untuk dia mengatakan ini adalah Injil. Adalah my Injil, my gospel. Berita baikku yang kutelah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau mengenal Injil anugerah Allah ini, the gospel of grace of God, kita harus baca tulisan-tulisan yang Paulus tuliskan. Nah kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ini agak sedikit pengajaran, tapi nanti akan saya lebih mengarahkan kepada apa yang dapat bermanfaat bagi kita. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami mengenai pengajaran grace, Bapak Ibu bisa mulai membaca kitab Roma. Kitab Roma itu adalah fondasinya, ya, fondasi daripada apa yang disebut dengan the gospel, ya, the grace of God di situ. Nah di sini kita bisa, saya nggak akan mendalami kitab Roma, tapi saya telah mempelajarinya, saya membuat catatan, saya memperoleh pewahyuan, jadi saya nggak bisa membagikannya kepada Bapak Ibu dalam forum seperti ini. Tapi mungkin kalau nanti satu saat saya adakan satu cell group pengajaran pendalaman Alkitab, saya bisa bagikan lebih dalam lagi. Tapi itu sungguh-sungguh kitab yang sangat luar biasa, kitab Roma. Tetapi saya mau katakan begini, kalau saya boleh rangkumkan. Nah ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bahwa kalau kita bicara grace yang lengkap, kita harus bicara mengenai 3 hal. Dan saya akan kupas satu persatu.
Pertama, kalau kita bicara tentang grace, kita harus bicara tentang pribadi Yesus Kristus. Itu pertama. Nanti saya akan kasih ayatnya untuk mendukungnya. Kedua, kita harus berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan yang ketiga, dan ini di mana banyak pengajaran grace tidak mengikut sertakannya. Bahwa pengajaran grace itu juga bicara tentang kuasa untuk memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Jangan lupa, banyak pengajaran hanya mengajarkan 1 dan 2, tapi tidak mengajarkan 3. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu kurang tepat, kurang baik bagi kita. Nah, pertama jadi grace itu kalau Anda baca, whenever we talk about grace, the gospel of the grace of God, tiap kali kita bicara mengenai Injil anugerah Allah, pertama yang kita harus bicarakan adalah tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin semua kita tahu siapa Yesus Kristus, tapi izinkan saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu dari Ibrani 1:3 bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar wujud Allah. Allah itu adalah roh tidak berbentuk, tetapi sekarang dia menyatakannya dalam wujud Yesus Kristus pribadi yang datang ke dunia ini. Jadi kalau saya mau menggunakan istilah modern zaman sekarang, zaman anak-anak muda sekarang, kalau saya boleh meminjam istilah yang digunakan instruktur di Colorado, Yesus Kristus itu adalah selfie-nya Allah. Paham nggak? Jadi kalau Allah selfie, yang kita lihat Yesus. Bisa ngerti nggak itu? Nah, memang kadang-kadang kita selfie, kita lihat mukanya cuma miring gitu kan, nggak lurus. Tapi kalau ini lengkap, sempurna, selfie yang sempurna. Ya, nah ini perlu kita pahami bahwa Yesus Kristus adalah wujud Allah dan ini yang sangat luar biasa. Setiap agama, kalau orang dimanapun juga di dalam agamanya berdoa dan berkata kepada Allahku, nyatakan dirimu, yang akan muncul fotonya Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah gambar wujud Allah. Buktinya mana? Buktinya kita lihat di Kisah Para Rasul 10. Kan harus pakai bukti ya Bapak Ibu ya. Kan orang-orang Charis di sini kebanyakan sudah sangat paham. Jadi kalau nggak ada buktinya mereka nggak mau terima. Jadi harus kasih bukti. Benar nggak? Nah ini bicara mengenai Cornelius. Saya bacakan beberapa ayat pertama aja. Di Kaesarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap ke malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Semua doamu telah naik ke hadiran Allah dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruh orang ke Yope untuk panggil Petrus. Petrus dipanggil, datang ke rumah Cornelius dan apa yang dia sampaikan? Selfie-nya Allah. Paham gak? Artinya setiap orang yang berseru kepada Allah, pencipta langit, bumi dan laut dan ingin mengenal dia, pasti dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat saya sendiri 25 tahun yang lalu, waktu saya sebelum di dalam Tuhan, saya orang yang terhilang walaupun lahir di keluarga Kristen, hidup di dalam dosa. Jadi bagaimana Tuhan memanggil saya adalah lewat mimpi, di mana di dalam mimpi itu saya mati. Dan saya naik ke atas dan saking dalam ketakutan saya berteriak, aku percaya kepada, saya berteriak dalam bahasa Inggris, I believe in God. Pas saya begitu, berteriak begitu, berhenti tubuh saya. Dan gak lama kemudian, gak sampai 1 tahun, 2 tahun, saya mendapatkan banyak sekali buku bacaan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. He is God in the flesh. Dia adalah Allah yang berbentuk manusia. Jadi itu yang kita perlu ketahui bahwa the gospel is about Jesus Christ. Nah yang indahnya
Yesus Kristus itu bukan hanya gambar wujud Allah, tapi dia juga adalah manusia yang sempurna untuk menjadi teladan bagi kita bagaimana kita menjalani hidup kita di bumi ini di dalam satu pribadi. Itu indahnya. Jadi manusia Allah sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Akanlah sangat sulit bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan benar tanpa seorang teladan. Dan Tuhan Allah mengerti akan hal itu, maka itu dia berikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Jadi hal pertama mengenai Injil anugerah Allah adalah mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengerti akan hal itu. Yang kedua, jadi tadi pertama mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kedua, mengenai apa yang telah dia lakukan. Nah, apa yang dia telah lakukan secara singkat, saya nggak mau mendalami doktrin keselamatan, karena ini mengenai grace. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu baca di Kolose 1:13-14. Kolose 1:13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini secara singkat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita dulu belum lahir baru, kita berada di bawah kuasa kegelapan. Sekarang kegelapan tidak berkuasa atas kita. Tetapi jangan dulu terlalu buru-buru kita langsung melupakan ayat ini. Ini bicara mengenai kita tidak di bawah kuasa kegelapan. Ayat ini tidak mengatakan kamu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan masih ada. Ayat ini enggak mengatakan kamu tidak lagi akan berada di hadirat yang gelap. Enggak berkata begitu. Cuman pada saat kita berada di bawah kegelapan, kegelapan itu tidak menguasaimu, Anda bisa keluar kembali kepada terang. Enggak berkuasa lagi. Kalau orang-orang yang tidak diselamatkan, belum diselamatkan, yang belum lahir baru, dia berada di bawah kuasa kegelapan, gak bisa lepas, gak bisa keluar. Gak bisa mengenal terang Injil. Anda mau berbicara panjang lebar mengenai ini, mereka tidak akan bisa. Harus mereka terima Yesus Kristus, dilepaskan dari gelap, kuasa gelap, baru mereka bisa menerimanya di dalam terang. Jadi Anda mesti hati-hati bahwa dilepaskan dari kuasa kegelapan bukan berarti Anda tidak pernah bertemu dengan kegelapan. Nah, Anda bisa baca di kitab 1 Yohanes 1, di situ Yohanes mengajarkan kita, Rasul Yohanes, bagaimana kita bisa berjalan di dalam terang. Tapi saya nggak mau masuk ke topik itu, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Hanya saja kita sekarang tidak perlu khawatir, kita tidak lagi berada di bawah kuasa kegelapan karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, nah jadi itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Caranya bagaimana? Pertama, dia menggenapi hukum Taurat. Karena dengan dia menggenapi hukum Taurat, dia menjadi korban yang sempurna. Itu pertama. Kedua, dia berkorban, dia mati. Karena sekarang dia sudah menjadi sempurna, menggenapi semua hukum Taurat, hukum Allah. Dia mati untuk dosa-dosa kita sehingga menjadi korban yang sempurna. Kenapa dia harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Kita telah berbuat dosa, seharusnya kita mati, tapi dia menggantikan kita. Jadi itu yang Tuhan Yesus lakukan ya bagi kita. Ketiga, dia mati dan bangkit dan menawarkan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan kalau kita terima kuasa kematian, nah ini penting, tidak berkuasa atas orang-orang percaya. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 15:55. Ini ayat yang sangat luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya Bapak Ibu, kematian bagi orang percaya bukan lagi satu pengalaman yang menyakitkan. Karena apa? Begitu kita meninggal, langsung kita pindah bersama dengan Tuhan Yesus. Beda dengan orang dunia, mereka akan mengalami yang namanya sengatan daripada kematian. Kita enggak lagi. Hanya berpindah aja pada saat itu juga. To be absent from the body is to be present with the Lord. 2 Korintus 5 ayat 8. Begitu kita beralih dari tubuh ini, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus.
Itu sangat luar biasa. Hanya kita orang percaya yang memiliki ini. Ya, jadi kita perlu mengerti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Ya, nah ini semua adalah pokok dari grace teaching, yaitu the finished work of Jesus Christ. Artinya apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk memulihkan umat manusia, mengembalikan kehidupan manusia kepada status awalnya sudah lengkap, selesai, tuntas, nggak perlu ditambah-tambahkan lagi. It is the finished work of Jesus Christ. Inilah pokok fondasi daripada pengajaran grace. Tetapi, nah ini dia masalahnya sekarang timbul di sini. Banyak sekali pengajaran grace berhenti di sini. Jadi nggak lengkap. Nggak lengkap. Mereka hanya membicarakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama mereka membicarakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bagus. Kita perlu mengenal kebaikan, kasih, anugerah. Banyak agama lain juga melakukan itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih besar. Dan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Habis itu ngapain? What do you do? Kalau Anda nggak diajarkan, Anda berhenti di tempat. Maka itu Andrew suka menggunakan istilah saved, diselamatkan, terus stuck, mandek. Saya alami itu. Bapak Ibu alami nggak? Enggak ya, saya sendiri kali. Jadi saved, stuck. Kenapa? Karena yang ketiga nggak pernah diajarin. Apa yang ketiga? Ada kuasa di dalam grace message. Nah itu nggak pernah diajarkan oleh kebanyakan orang yang kita perlu pelajari. Jadi kita harus memiliki konsep yang benar tentang the grace message, the gospel of Jesus Christ. Injil kasih karunia, Injil anugerah itu apa? Orang seringkali menggunakan istilah it is unmerited favor, perkenanan Allah. Betul, bagus, setuju. Perkenanan Allah, kebaikan Allah yang dinyatakan kepada kita. Tetapi the grace of God itu bukan hanya sifat, tetapi action. Saya akan berikan ayat-ayatnya. Bukan hanya sifat, tapi action. Kalau kita hanya berhenti di sini, mengenai the grace message, apa yang terjadi? Kita hanya berdiam di tempat, kita nggak bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kita menjadi serangan empuk bagi si musuh. Paham Bapak Ibu? Nah ini yang saya sangat sayangkan, ya kalau kita hanya euforia mengenai the grace message, tapi nggak mendalaminya, apalagi nggak menghidupinya. Sangat disayangkan. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, pandemi, COVID. Dunia ini mau melihat terang garam di mana kalau kita sama seperti mereka. Paham gak Bapak Ibu? Ya jadi yang namanya the grace of God itu bukan hanya God will, good will towards us. Jadi bukan hanya dia punya atribut, punya sifat, tapi itu ada tindakan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan semua sifat-sifat Allah. Ini yang sangat indahnya mengenai Tuhan kita. Semua sifat-sifat Allah itu ada tindakannya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakannya. Tindakannya. Dan setiap tindakan ada tujuannya. Sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap sifat Allah itu ada actionnya, ada tujuannya. Jadi kalau kita mau mendalami the grace of God, Injil anugerah Allah, Anda melihat kebaikan sifatnya, lalu Anda melihat dia bekerja di dalam hidup kita untuk mencapai satu tujuan. Kita baca ayatnya. Roma 1 ayat 16-17. Ini salah satu ayat yang
Sebenarnya kalau kita mau baca kitab Roma, ini rangkumannya di 2 ayat ini. Roma 1 ayat 16 dan 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan itu ke bahasa Indonesia, kata Paulus begini, aku tidak malu berbicara tentang gospel Kristus. I'm not ashamed. Kenapa? Injil adalah the power of God, dunamis power, achieving power. Jadi kuasa yang bisa meraih, menyelesaikan, menuntaskan, menghasilkan. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran diri Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini akan saya bahas mungkin di sesi-sesi berikutnya. Tetapi intinya begini, the gospel, the grace of God is the power of God to salvation. Salvation berarti apa? Diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan daripada kematian, maut, itu ya dan itu penting. Tapi juga dipulihkan, dikembalikan menjadi utuh kembali. Dibuat makmur, dibuat sejahtera. Artinya the power of God itu akan membuat hidupmu bukan hanya diselamatkan lalu miskin, kekurangan, sakit-sakitan. No. The grace message itu utuh dan lengkap. Jadi ini yang kita perlu pahami. Kalau kita tidak memahami dengan benar the grace message ini, kita tidak akan bisa menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Karena yang bisa meraihnya, menggenapinya hanya kuasa itu yang bekerja di dalam diri kita. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 10. Ini Paulus yang bicara. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena by the grace of God, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia, the grace of God, anugerah itu yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, ini perhatikan kalimat ini. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, tetapi the grace of God in me. The grace of God in you is the power of God. Grace, anugerah Allah yang ada di dalam dirimu adalah kuasa kekuatan Allah yang membawamu kepada tujuanmu. Kalau itu nggak diajarkan, Anda nggak akan mencapai tujuan hidupmu. Itu yang Paulus katakan. Jadi kenapa dia berkata? Dia berkata, aku bekerja lebih keras, tapi bukan aku. It's the grace of God. Bekerja sama kita dengan pribadi yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Buka ayatnya di Filipi 2 ayat 13. It is God in you. Filipi 2 ayat 13. Sebab Allah lah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kesenangannya, kerelaannya, kehendaknya. Tetapi dia tidak bisa bekerja kalau Anda nggak bekerja sama. Artinya the grace of God itu nggak berhenti pada saat Anda selamat. Dia akan terus bekerja. The grace of God is action sampai Anda mencapai tujuan akhir hidupmu dalam menggenapi panggilan Tuhan. That is the grace of God. Yang lengkap, utuh. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengenal, bukan saya meremehkan ya, Bapak Ibu tolong jangan salah paham ya. Yang kita bicarakan yang pertama tadi, pribadi Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Kita sampai sekarang masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pribadi Yesus. Kalau saya baca Alkitab tambah lama saya tambah terheran-heran, tambah saya sadar saya tidak tahu apa-apa. Karena begitu kita melihat pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sifatnya, apa yang dia telah lakukan, apa yang dia akan lakukan. Wow, sangat luar biasa. Lalu apa yang
Dia telah lakukan di atas salib. Di atas salib aja sampai sekarang kita belum mengetahui seluruh apa yang dia raih, capai lewat kematiannya di sana. Belum lagi kebangkitannya, ada banyak hal yang kita belum tahu. Ya, jadi kita masih bisa mendalamnya. Tetapi untuk kita sekarang di dunia ini, mencapai tujuan hidup kita di dunia ini, kita harus tahu bahwa ada kuasa dari the grace of God di dalam diri kita yang tidak pernah berhenti bekerja untuk membawamu kepada tujuan hidupmu. Nah, inilah pentingnya kita memahami dan mengaitkannya dengan pengajaran dari sesi-sesi sebelumnya mengenai knowing God's will, mengetahui kehendaknya. Karena nanti Bapak Ibu barusan baca di ayat Filipi 2:13, dia yang mengerjakannya lewat kita. Ya. Nah, jadi grace itu adalah sesuatu yang tidak statis. Karena selama ini kalau saya perhatikan dulu juga saya nggak mengerti banyak mengenai hal ini. Pada saat kita belajar mengenai grace, kita seperti seolah-olah memandang satu lukisan yang indah. Dan kita hanya mengaguminya. Tapi setelah itu minggu depan hidup saya sama saja. Mengaguminya lagi. Terus 2 bulan lagi saya mendengarnya lagi, saya mengaguminya lagi. Tapi saya nggak berubah-berubah. There is something wrong. Jadi saya dalami, oh begitu toh. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai di tujuan hidup saya. Jadi saya harus bertumbuh dewasa melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan lewat diri saya. Dan itu sangat indah sekali Bapak Ibu. Kalau saya melihat ke belakang, saya lihat wow Lord, ini aku nggak bisa bermegah-megah. Nggak ada yang bisa dimegahkan. Ya, kalau kita mau bermegahlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata 1 Korintus 2 kan. Jadi boast in the Lord, itu yang kita perlu lakukan. Jadi ternyata grace itu adalah sesuatu kuasa Allah yang bekerja. Dan tahu gak Bapak Ibu, yang lebih indah lagi. Dia gak statis, dia bisa bertumbuh. The grace of God itu bisa bertumbuh di dalam diri kita. Kita akan baca beberapa ayat. Pertama kita baca 2 Timotius 2 ayat 1. Ini semua Paulus yang tulis. Sebab itu hai anakku jadilah kuat. Nah ini kan oleh kasih karunia boleh juga. Atau di dalam grace, di dalam kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat di dalam grace-nya. Kekuatan kita ada di dalam kekuatan Allah yang adalah the grace of God. Nanti saya akan kasih contoh maksud saya apa. Jadi Bapak Ibu nangkap dulu ini. Ya. Lalu Petrus mengatakan begini. 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah di dalam grace. Wow. Grow in grace. Bagaimana caranya? Dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi artinya Anda jangan berhenti mengenal pribadi Yesus, berjalan bersama dia, belajar mengenai dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dengan itu Anda mengenal dia lebih banyak lagi dan grace akan bertumbuh. Kalau Anda nggak melakukan apa-apa, grace tidak akan bertumbuh. Ya. Nah, saya akan kasih satu contoh. Bagaimana maksudnya dengan grace bekerja. Kita buka Roma 6 ayat 12. Ini luar biasanya grace ya, yang bekerja anugerah di dalam diri kita. Roma 6:12 berkata begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu perintah, itu hukum Allah, bukan hukum Taurat tapi hukum Allah. Perintah Allah agar kita jangan membiarkan dosa berkuasa di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita nggak mengerti grace, kita akan melakukan segala sesuatu menurut kekuatan kita. Benar nggak? Padahal apa yang Tuhan katakan? Kita lompat ke ayat 14. Apa yang dikatakan? Pertama dibilang janganlah biarkan dosa berkuasa. Di ayat 14, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. That's the grace of God working. Artinya di ayat 12
Anda baca, Anda renungkan, Anda sepakat dan Anda katakan kepada Tuhan, aku mau. Yes Lord. Begitu Anda sekarang terima, Anda percaya, Anda mau, hasilnya ayat 14. Dosa, kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. It's the power of God yang melakukannya, bukan kepintaran kita. Bukan kekuatan kita. Setiap kali kita melakukannya dan menuntut kekuatan kita, kita akan jatuh. Maka itu yang namanya Rasul Paulus di Roma 7, setiap kali aku melakukan ini yang aku terjadi. Mau melakukan itu yang terjadi. Aduh bagaimana ya? Puji Tuhan ada Kristus Yesus di dalam diriku yang memampukan aku. Paham gak? Ada kuasa grace di dalam diri kita. Cara dia bisa bekerja lebih banyak adalah dengan kita menundukkan diri kita lebih banyak kepada dia. Bukan dengan kita melakukan lebih banyak dengan kekuatan kita. Justru itu meminimalisir kuasa grace dalam hidup kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah jadi apapun yang menjadi kebutuhanmu dalam hidup ini, ingat bahwa grace of God, the gospel is the power of God to save, to salvation. Ini hanya bukan bicara mengenai keselamatan, ini bicara mengenai banyak hal, termasuk kesejahteraan, ekonomi, rumah tangga, you name it. Anda mau melihat seorang teroris menjadi seorang rasul, lihat Paulus, kenapa? Karena kuasa grace bekerja dalam hidupnya. Anda mau melihat orang yang tadinya gila menjadi sekarang normal dan bisa berkhotbah karena the grace of God bekerja di dalam dirinya. Tidak ada yang tidak tersentuh dan diubahkan oleh the grace of God kalau kita enggak menolaknya. Tuhan menghormati kehendak bebas. Tapi begitu kehendak bebasmu kamu tundukkan, Anda tundukkan kepada kehendak Dia dan kuasanya, nothing is impossible with God. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah jadi inilah yang kita perlu pahami bahwa di dalam Kristus itu ada banyak karunia-karunia yang kita perlu pelajari, kita perlu terima, kita perlu hidupi. Yang saya sangat sedih adalah kita membatasinya. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang ya, Kristen yang dimuridkan, ya saya nggak usah sebutkan dimuridkan di mana. Yang begitu saya ngajarkan mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh, dia langsung mundur. Lalu saya tanya sama temannya, loh itu orang udah lahir baru belum? Oh sudah Pak, dia udah tahu grace. Udah tahu grace maksudnya apa ya? Dia udah tahu kok, dia udah baca buku ini, buku itu, buku ini, buku itu. Lalu apa hubungannya ya dengan dia tidak mau menerima baptisan Roh Kudus? Bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat dirimu kalau Anda hanya pick and choose, pilih-pilih apa yang Anda mau? Gak bisa. Gak bisa begitu. Nah jadi orang yang seperti itu, kalau dia gak berubah, hidupnya akan terpuruk. Mohon maaf, saya gak mengutuk siapa-siapa. Tapi kalau Anda menolak anugerah kebaikan karunia Allah, jalan hidupmu gak akan lebih baik. Nah jadi kita perlu merenungkan ini bahwa the grace of God itu ya tidak hanya berhenti pada kasih Allah, kebaikan Allah, walaupun itu penting, itu bagus sekali. Tapi itu tidak lengkap Bapak Ibu karena dia punya rencana yang luar biasa. Dan the grace of God akan memampukan kita untuk meraihnya, menggenapinya. Ayat terakhir, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dan dia ingin memberikan kuasa itu kepada kita untuk kita memerintah di bumi ini. Ini maksud daripada ayat ini.
Karena kalau kita baca di Mazmur 8, kita diciptakan untuk memerintah di bumi ini. Nah, kata memerintah di sini bukan berarti kita duduk di pemerintahan. Kata memerintah di sini berarti kita ini menentukan jalan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus dan bukan didikte oleh dunia. Itu artinya kita memerintah di dunia ini. Tuhan ingin kita memerintah di dunia ini, Bapak Ibu. Dan dia mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia. Kuasanya bekerja lewat hidupmu, lewat hidup saya. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan Yesus telah mulai 2000 tahun yang lalu. Dan dia akan segera kembali. Tapi sebelum itu marilah kita pelajari, kita renungkan, kita lakukan. Bekerja sama dengan orang-orang percaya untuk melakukan apa yang dia telah datang untuk kita selesaikan. Ya, untuk kita lakukan dan selesaikan. Amin. Jadi ini nanti akan ada beberapa sesi yang kita akan bahas ke depan untuk saya dalami. Tapi ini hanya lebih kepada pengantarnya saja. Bahwa kalau Bapak Ibu sekarang bicara mengenai the grace message. Bapak Ibu harus ketahui bahwa tidak lengkap kalau kita tidak bicara mengenai kuasa dari the grace of God. Kuasa, oke? Oke, Bapak Ibu, semoga ini memberkati. Cukup singkat, saya undang kita bangkit berdiri. Saya ingin mendoakan kepada kita semua. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan nanti maju ke depan. Kita ada beberapa pendoa di sini yang ingin rindu untuk mendoakan Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah atau belum yakin mengenai keselamatanmu, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk maju ke depan biar didoakan. Atau menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh. Tuhan rindu untuk menjamah hidupmu. Karena setiap dari kita Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, tidak peduli berapa umur kita, tidak pernah ada kata terlambat dan tidak pernah ada kata pensiun di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi kuasa daripada anugerah-Mu itu yang akan memampukan, menguatkan kami untuk menggenapi panggilan Tuhan atas kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, the finished work of Christ. Karya Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, yang sudah tuntas. Yang kami tidak perlu tambah-tambahi, hanya menerima saja dengan ucapan syukur. Dan terima kasih Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami untuk terus membawa kami kepada level yang lebih tinggi untuk berdampak dan berkuasa di dunia ini. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Pak Irwan untuk sharing firman-Nya. 2 hal yang saya simpan, 1, Yesus itu selfie-nya Allah. Jadi kalau saya lagi selfie, saya ingat pewahyuan ini. Yesus itu gambarannya Allah, itu sesuatu yang sangat sederhana ya. Dan yang kedua, kalau bicara tentang anugerah, itu bukan hanya sekedar sifat, tapi juga ada tindakannya Allah. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang saya pikir kita semua pasti sudah kenal ayat ini dari kecil. Yohanes 3 ayat 16 itu gambaran karunia Allah, kasih karunia Allah. Di waktu ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh partner yang sudah support Andrew Wommack Ministries Indonesia dan Charis Bible College Jakarta. Dan puji Tuhan sekarang ministry ini semakin berkembang hingga sampai saat ini kita bisa mengadakan kegiatan Charis Devotion dan juga ada Charis Healing. Banyak hal ke depannya yang masih akan dikerjakan untuk terus menyampaikan kabar baik melalui ministry ini. Karena kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang diperdengarkan, itu akan memerdekakan bagi mereka yang mendengarkannya. Dan saat ini bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberkati pelayanan khususnya untuk Charis Devotion, di layar Bapak Ibu tertera nomor rekening ministry ini dan ketika mentransfer mohon Bapak Ibu memberikan keterangan Charis Devotion. Saya akan bagikan 1 ayat tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kita tahu kita punya Allah Bapa yang adalah kasih dan sifatnya adalah memberi. Sama seperti tadi khotbah yang disampaikan ya. Memberi
dengan pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus buat kita. Dan hari ini kita juga sudah menjadi anak. Jadi like father, like son. Kalau Allah kita, Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih dan punya sifat memberi, kita juga anak-anaknya punya sifat yang sama seperti Bapa kita. Dan percaya bahwa ketika kita memberi, kita lebih berbahagia. Amin. Terima kasih, mari kita satu dalam doa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik, kasih karunia-Mu sempurna dalam kehidupan kami dan kami mau terus belajar tentang kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Semakin hari semakin diperbaharui pikiran kami dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Dan kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kami percaya ini dipergunakan untuk menyebarkan kabar baik sehingga banyak orang yang dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Charis Devotion sudah selesai, kita akan bertemu kembali di bulan depan di tanggal 6 Maret. Tuhan Yesus memberkati.